Timnas Indonesia akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bermain tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pada Selasa, 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua grup C. Demi mendapatkan hasil yang bagus di grup C, Shin Tae-yong akan memanggil para pemain terbaiknya. Beberapa pemain baru ini berpotensi akan dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Pemain baru yang dimaksud di sini adalah pemain yang tidak disertakan di FIFA Matchday Juni 2024 saat berjumpa Irak dan Filipina. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 10 pemain baru yang bakal dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Elkan Bagot. Yang pertama adalah pemain dari top Eropa, Elkan Bagot. Absennya Justin Hubner dan Jordi Amat karena terkena akumulasi kartu membuat Elkan Bagot berpotensi dipanggil ke Timnas Indonesia oleh pelatih Shin Tae-yong. Dalam pola 3 back, Elkan Bagot dapat membentuk pertahanan kokoh bersama Rizky Ridho dan Jai Izes. 2. Ramadan Sananta. Pemain yang kedua adalah Ramadan Sananta. Pemain yang bermain bagi klub Persis Solo ini telah menjadi top skor bersama Persis di Piala Presiden 2024. Alasan Ramadan Sananta layak dipanggil oleh Shin Tae-yong adalah karena lini depan Timnas Indonesia saat ini masih kurang tajam. Hadirnya Ramadan Sananta bisa membuat lini depan Timnas Indonesia semakin gacor di babak ketiga, di mana ia di Piala Presiden mengemas 3 gol bersama Persis Solo. Jika ia bisa terus mempertahankan performa yang apik itu hingga Liga 1 2024 hingga 2025 bergulir, maka bukan tidak mungkin ia akan dipanggil Timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Martin Paes. Pemain ketiga adalah Martin Paes. Pemain ini banyak dinanti pencinta sepak bola tanah air. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan kiper top Eropa untuk mengarungi laga-laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabarnya, Martin Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, pada Kamis, 15 Agustus 2024. Kemudian, apakah Martin Paes bisa memperkuat skuad Garuda atau tidak akan diumumkan pada Minggu, 18 Agustus 2024. 4. Witan Sulaiman. Pemain keempat adalah Witan Sulaiman. Absennya pemain ini di FIFA Matchday Juni 2024 karena harus menunaikan ibadah haji. Setelah menyandang gelar haji, winger Persija Jakarta ini diprediksi kembali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Terlebih, aksi top Witan Sulaiman bersama Timnas Indonesia U23 berjalan manis. Ia muncul sebagai winger kanan andalan dan mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, atau hampir mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. 5. Stefano Lillipali. Pemain kelima adalah Stefano Lillipali. Meskipun telah berusia 34 tahun, pemain Borneo FC tersebut masih layak dipanggil untuk membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Liga 1 2023 hingga 2024, Lillipali menyumbang 11 gol dan 17 assist dalam 31 pertandingannya bersama Borneo FC. Jebolan Akademi AS Alkmaar itu menjalani debut sebagai pemain skuad Garuda pada 2013. Bersama Timnas Indonesia, Lillipali pernah merasakan status runner-up Piala AFF 2016 dan 16 besar Asian Games 2018. Total, ia telah mengantongi 30 caps dan 3 gol di Timnas Indonesia Senior. 6. Hoki Caraka.
Pemain keenam adalah Hoki Caraka. Meski baru berusia 19 tahun, Hoki Caraka mampu dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk tampil bersama timnas Indonesia. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 6 laga bersama skuad Garuda dan menciptakan 2 gol. Dengan semakin banyak menit bermain yang ia miliki, Hoki berpeluang bersinar di Liga 1 2024 hingga 2025. Jadi, harapan Hoki untuk kembali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong pun cukup terbuka lebar. 7. Malik Rizaldi. Pada Liga 1 musim 2023 hingga 2024, Malik Rizaldi sukses menjadi pemain andalan di Madura United. Sepanjang musim, Malik tercatat tampil dalam 33 laga dengan koleksi 11 gol dan 4 assist. Kini Malik bergabung dengan Persebaya Surabaya. Jika Malik bisa terus mempertahankan performa yang apik itu hingga Liga 1 2024 hingga 2025 bergulir, maka bukan tidak mungkin ia akan dipanggil Shin Tae-yong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 8. Jens Raven. Pemain ke-8 adalah Jens Raven. Striker yang telah membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF 2024 ini sukses menyelesaikan turnamen dengan sebuah gol penentu kemenangan di final. Striker FC Dordrecht berusia 18 tahun tersebut berhasil mencetak total 4 gol di sepanjang turnamen Piala AFF U19 2024, meski pada awalnya hanya menjadi pengganti. Raven harus menunggu hingga partai ketiga kontra Timor Leste untuk menjadi starter. Namun, dia berhasil membuktikan diri kepada Indra Syafri, dan yang terpenting kepada Shin Tae-yong, perihal kapabilitas dirinya. 9. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri Pamungkas sejatinya bukanlah nama yang asing bagi Shin Tae-yong, karena dia sempat dipanggil ke tim senior pada Maret dan September 2023. Namun, pemain Persija Jakarta itu belum mendapatkan kesempatan melakoni debut untuk timnas Indonesia. Doni Tri membuktikan kualitas dirinya di Piala AFF U19 2024 ketika menjadi kapten timnas Indonesia U19. Meskipun tidak ikut mencetak gol, Doni mampu menjadi motor serangan Garuda Nusantara hingga meraih penghargaan pemain terbaik Piala AFF U19 2024. 10. Muhammad Riyandi. Pemain terakhir adalah Muhammad Riyandi. Sesuai regulasi, sebuah tim diwajibkan membawa 3 penjaga gawang. Sejauh ini, Shin Tae-yong baru menyertakan 2 penjaga gawang, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Jika Martin Paes gagal memperkuat timnas Indonesia, maka Muhammad Riyandi berpotensi muncul sebagai kiper ketiga. Dan itulah 10 pemain yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.